شيئا ولا هم ينصرون. Membawakan bab yang lainnya. Qala babu man lam yas'alillah, babu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Hadhihi tarjamah aqadaha rahimahullahu taala. Bab ini, tarjamah ini, tarjamah nama lain dari bab. Beliau buat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala liyubayyin hubbillahi ta'ala lid-du'a, menjelaskan tentang senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya berdoa kepadanya. Liyubayyin hubbillahi ta'ala lid-du'a wa hubbihi lid-da'in, suka terhadap perbuatan doa dan suka terhadap orang-orang yang berdoa kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, wa annahu yaghdab mimman taraka su'alahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada seseorang yang dia meninggalkan su'alillah, meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala suka terhadap hamba-hambanya ketika mereka berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Maka sebaliknya, ketika seorang hamba kurang rasa semangatnya dalam meminta dan berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Bahkan ketika hambanya ini meninggalkan doa sama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka dan marah kepadanya. Hatta qala al-qail, sebagaimana diucapkan oleh seseorang, menggambarkan bagaimana sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika, atau menceritakan tentang sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba meminta kepadanya, dan hal ini sangat berbeda, sangat jauh bedanya dengan makhluk ketika mereka diminta. Qala al-qail, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka, tidak suka kepada seorang hamba yang meninggalkan permintaan dan doa kepadanya. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Adapun Bani Adam, manusia, selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, terbatas kekayaannya, terbatas apa semua yang dia bisa, maka dia akan marah ketika seseorang terus meminta kepadanya. Ketika diminta untuk kali pertama mungkin dia bisa membantu, kedua kalinya diminta lagi mulai merasa berbeda, berikutnya diminta lagi merasa risih, dan ketika terus dia diminta bantuan, diminta ini, diminta itu, maka bunayya Adam, Bani Adam ini pasti dia akan marah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau meminta, Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Ketika engkau meminta lagi terus dan semakin banyak permintaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin cinta dan suka terhadap orang tersebut. Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang meninggalkan permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Kemudian dibawakan hadis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di bawah bab ini. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Abul Malih
Subayh qala haddatsana Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan sanadnya oleh beliau sampai pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi." Man lam yas'alillah ay hajatihi wa umurihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Siapa yang meninggalkan su'alillah, meninggalkan permintaan dan doa pada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan urusan-urusannya, kebutuhan-kebutuhannya, baik itu urusan dunianya maupun urusan agamanya. Apapun itu, ketika seorang hamba ini tidak ada permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Wa man ghadiballahu alaihi khasirad dunya wal akhirah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi, menjadi tergolong bersama orang-orang yang merugi keadaannya. Tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan, melainkan kerugian yang dia dapatkan. Allah murka padanya. Ini makna man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Siapa yang tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya sehingga keadaannya khasir. Khasirat dunya wal akhirah. Ini makna dari hadis dan kaitannya sangat jelas secara lafaz dengan bab bahwasanya man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki alam semesta ini, yang mengatur semuanya, berbuat sesukanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, seterusnya yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ini satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan suka ketika hambanya meminta, menunjukkan hambanya mengingat Rabbnya, meyakini Rabbnya akan memberikan, meyakini perkara-perkara seterusnya berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya ketika hambanya meminta dan berdoa kepadanya. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah ini, ulama menjelaskan, mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan tentang perkara ini, qala yanbaghi 'alal mu'min, qala ba'dul ulama musta'nisan bihadzal hadis. Sebagian ulama melihat hadis-hadis yang seperti ini, mereka berbicara, yanbaghi 'alal mu'min, sepantasnya bagi seorang mukmin, alla yafuta 'alaihi yaumun min ayyamihi la yakunu lahu fihi du'aun lillahi tabaraka wa ta'ala. Alla yafuta 'alaihi yaumun min ayyamihi la yakunu lahu fihi du'aun lillah tabaraka wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya berarti sudah seharusnya dan sepantasnya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yafuta alaihi yaumun min ayyamih, jangan sampai ada satu hari yang dia alami dalam kehidupannya, dalam sehari-harinya, jangan sampai ada yang lewat satu hari pun
la yakunu lahu fihi du'aun lillah tabaraka wa ta'ala. Di hari itu dia tidak memiliki satu doa pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat hadis-hadis yang ada di bab ini dan yang semisalnya, ulama beristimbat bahwasanya berarti seharusnya seorang mukmin pada setiap harinya harus ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hanya satu kali. Jangan sampai satu hari lewat dia tidak ada la yakunu fihi du'aun lillah tabaraka wa taala. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, dan tadi selesai ucapan seorang ulama. Kemudian yang menunjukkan hal itu pula, Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam daimud du'a lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh panutan kita semua. Beliau daimud du'a lillah, orang yang selalu senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kama jaa fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sahih. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asghaitu ilaihi qabla an yamut wa huwa musnidun ilayya dhahrahu yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam daimud du'a lillah, orang yang senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya dalam kehidupannya, bahkan tidak hanya sekali dua kali di seharinya, terus sering kali beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai istri beliau Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bercerita, di akhir kehidupannya pun, detik-detik sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asghaitu ilaihi qabla an yamut. Aku benar-benar memperhatikan ucapan beliau ketika beliau sedang bersandar pada diriku, musnidun ilayya dhahrahu. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan bersandar kepada Aisyah. Aisyah mendengarkan, memperhatikan ucapan Rasulullah SAW di detik-detik wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, masih beliau berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ampunilah aku, rahmatilah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang baik ila akhirih. Asyahid bahwasanya inilah seharusnya seseorang terkait dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyempatkan waktunya, terus-menerus membiasakan lisannya ini, keinginannya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa yang dia hadapi, perkara agama maupun perkara dunia. Jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang kamu hadapi adalah urusan duniamu, mintalah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan juga dalam hal asma wa sifat. Ini hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kaitannya sangat jelas disebutkan dalam lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah ghadiballahu alaih. Hadis berikutnya dibawakan oleh beliau, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'a'tini fa innallaha la mustakriha lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza da'awtumullah fa'zimu fid du'a, maka mintalah dengan bersemangat
dengan yakin tanpa ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulanna ahadukum, dan jangan kamu ragu, tidak semangat dengan engkau mengucapkan dalam doamu, in syi'ta fa'atini. La yaqulanna ahadukum, jangan sekali-kali seorang mengucapkan ucapan seperti ini dalam doanya. In syi'ta fa'atini, ya Rabb, aku meminta ini, aku meminta itu. Jika engkau kehendaki, berikanlah itu padaku. Jangan, sekali-kali jangan. Fa innallaha la mustakrihalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada perkara apapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi. La mustakrihalah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan. Jadi jangan kamu ragu, yakinlah, mintalah sebesar-besarnya, mintalah sebanyak-banyaknya apa yang itu merupakan manfaat bagimu, bagi duniamu ataupun bagi akhiratmu. Mintalah, jangan engkau ragu kemudian meminta hanya sedikit dengan tidak yakin, meminta jika engkau kehendaki ya Rabb berikanlah, jika tidak maka tidak mengapa. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala la mustakrihalah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada perkara apapun yang bisa memberatkan untuk Allah Subhanahu wa taala memberi, atau tidak ada perkara apapun yang Allah Subhanahu wa taala merasa berat atau merasa itu hal besar untuk diberikan. Tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Hadis ini sudah pernah kita pelajari pada bab yang telah lewat, bab-bab yang sebelumnya, terkait dengan ketika Imam Al-Bukhari membahas liya'zim ad-du'a fa innallaha la mukrihalah, bab tentang agar seseorang bersemangat dan yakin dalam doanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menahan Allah Subhanahu wa taala jika Allah akan memberi. Dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab tersebut, dibawakan hadis-hadisnya khusus terkait masalah ini, sudah pernah kita lewat. Mengapa demikian, atau mengapa diulangi kembali dalam bab ini? Limadza a'adahu huna, mengapa kemudian di sini sekarang dibawakan kembali oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bawah bab man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Hadhihi sighah yang seperti ini, sighah bentuk ucapan dalam doa yang menunjukkan dia tidak yakin. Sighah yang seperti ini, in syi'ta fa'atini, hadhihi sighah futurun fi su'al wartikhamun fi talab. Sighah yang seperti ini, bentuk yang seperti ini menunjukkan tidak semangatnya dia dalam meminta dan juga dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yatanafa ma'a ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-'abdu min ilhahin wa iqbalin 'ala Allah fi du'aihi. Wa hadza yatanafa, perkara yang seperti ini, bentuk yang seperti ini dalam doa yang tidak yakin dan tidak bersemangat tadi, yatanafa ma'a ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-'abd, sangat berlawanan dengan apa yang seharusnya seorang hamba lakukan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ilhahin wa iqbalin 'ala Allah fi du'aihi. Apa yang seharusnya? Seharusnya dia benar-benar menuangkan benar-benar apa yang dia inginkan dengan semangatnya, tuangkan pada Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya. Sangat berlawanan dengan sighah yang seperti ini dalam doa. Wa yatanafa, berlawanan juga dengan wa yatanafa ma'a haqiqatis su'al alladhi yaghdabullahu ta'ala ala man tarakahu. Selain
berlawanan dengan adab yang seharusnya dalam berdoa, ternyata ini juga berlawanan dengan haqiqatis su'al alladzi yaghdabullahu tabaraka wa ta'ala ala man tarakahu. Berlawanan juga dengan hakikat sebuah doa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka pada seorang hamba ketika dia meninggalkannya. Faman yas'al wa yakunu su'aluhu rahwan kana syabihan biman la yas'al. Perhatikan di sini bagaimana kaitan hadis ini dengan bab. Faman yas'al, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu su'aluhu rahwan, namun permintaannya adalah rahwan, tidak ada semangat, merasa tidak yakin. Kana syabihan biman lam yas'al, maka dia halnya sangat mirip dengan orang yang tidak berdoa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ini penjelasan hadis mengapa diulangi dalam bab ini. Penjelasan dari hadis. Perhatikan dalam hadis ini, idza da'autumullah fa'zimu fid du'a, harus yakin dan semangat. La yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lahu. Jangan engkau meminta jika engkau kehendaki, ya Allah berikanlah, jika tidak mengapa. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak ada apapun yang menjadi penghalang bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dan mengabulkan doanya. Mengapa ini diulangi? Dikarenakan bentuk yang seperti ini dalam doa berlawanan dengan doa yang seharusnya, yaitu seharusnya dia bersemangat. Bahkan berlawanan dengan hakikat doa itu sendiri. Karena ketika dia berdoa dengan tidak semangat, apa bedanya dengan orang yang tidak meminta sama sekali? Ketahuilah kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dan mengapa sighah yang seperti ini sighah yang dibenci dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya? Ini sudah pernah kita pelajari pada bab tersebut. Antum bisa memurojaah kembali bab liya'zim ad-du'a fa innallaha la mukriha lahu. Di sana kita pelajari ada dua hadis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana dari dua hadis tersebut kemudian disimpulkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai doa yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala membenci dan murka terhadap doa yang seperti ini. Setidaknya ada 3 alasan yang disebutkan dalam dua hadis tersebut. Hadis nomor 607 dan 608. Hadis nomor 607 dan 608. Disebutkan di sana setidaknya dalam dua hadis itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah alasan atau illah terkait dengan si orang yang berdoa ini. Karena orang yang berdoa ini ketika doanya seperti itu menunjukkan dia tidak ada kepedulian, tidak ada kesemangatan dalam doanya. Buat apa dia meminta kalau seperti ini permintaannya? Tidak ada kesemangatan, tidak ada iqbal, ilhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ditegaskan dalam hadis wal ya'zim al mas'alah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan wal yu'azzim ar-raghbah, perbesar keinginanmu dan permintaanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua disebutkan dari dua hadis tersebut bahwasanya ini akan membuat gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap besar dan menganggap berat di antara permintaan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suudzon, prasangka buruk
terhadap keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak ada sesuatu yang dianggap berat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan. Oleh karena itu ditegaskan dalam dua hadis tersebut bahwasanya fa innallaha la ya'zumu alaihi syai'un a'tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang dianggap besar. Digambarkan dalam hadis bahwasanya seandainya semua makhluk manusia dan jin berkumpul dari awal sampai akhir dalam satu waktu, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan mereka, dengan perbedaan-perbedaan permintaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan pada masing-masing mereka apa yang mereka minta, dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti permisalannya jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat, air yang yang melekat di jarum itu, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang sangat sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang kedua, ketika seorang meminta, in syi'ta fa'atini, jika engkau kehendaki ya Rabb, aku meminta ini. Jika engkau kehendaki. Maka permintaan yang seperti ini seakan-akan ada perasaan seperti itu bagi Allah. Maka dikatakan kepadanya, innallaha la ya'zumu alaihi syai'un a'ta. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha mampu memberikan, maka jangan kamu seperti ini dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga juga terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu prasangka bahwasanya ada di sana satu hal yang dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberi. Barangkali dia pada alasan yang sebelumnya dia tidak ada perasaan seperti itu. Namun dengan permintaan dia yang seperti itu, in syi'ta fa'atini, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sekalipun Maha mampu memberikan apapun, namun barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan dikarenakan ada pihak lain yang menghalangi Allah. Ini juga dinafikan bagi Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan dalam hadis fa innallaha la mustakriha lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada pihak manapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah untuk memberi, tidak ada yang menghalangi Allah untuk memberi. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa Allah untuk tidak memberi, tidak ada juga yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberi. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah inginkan tabaraka wa taala. Asyahid bahwasanya hadis yang kedua ini adalah orang yang berdoa, namun seperti ini bentuk doanya, dia akan sangat mirip dengan orang yang tidak berdoa sama sekali. Allah akan murka kepadanya. Man yas'alillah wa yakunu su'aluhu rakhwan kana syabihan biman lam yas'al. Hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Abdullah qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinad an abihi an Aban bin Uthman qala sami'tu Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Disebutkan an Aban ibn Uthman an Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala sabaha kulli yawmin wa masaa kulli lailatin thalathan bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim lam yadurruhu syai'. Man qala sabaha kulli yawmin wa masaa kulli lailatin thalathan. Barang siapa yang berkata pada setiap pagi di setiap harinya dan juga pada setiap sore di malam harinya, artinya barang siapa yang mengatakan di setiap paginya dan di setiap sorenya atau malamnya, salasan ay
salasan fis sabah wa salasan fil masa. Makna salasan di sini artinya adalah 3 dia ucapkan di sabaha kulli yaumin, dan juga salasan 3 dia ucapkan di masa'a kulli lailatin. Salasan fis sabah wa salasan fil masa. Siapa yang berkata, membaca, mengucapkan di setiap paginya 3 kali dan di setiap sorenya 3 kali, ini maknanya secara bebas. Qala bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ucapan ini adalah ucapan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai', dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada, la yadurru ma'asmihi syai', tidak ada sesuatu yang mudarat dengan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Dimanapun tempatnya, dari arah manapun mudarat itu akan datang, tidak akan mungkin terjadi. Fil ardi wala fis sama, baik mudarat dari di muka bumi ataupun dari arah langit. Wa huwas sami'ul alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang pertama dari doa ini dengan jelas disebutkan, barang siapa yang mengatakan ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, la yadurruhu syai', lam yadurruhu syai'. Fihi anna al-muhafadhah ala hadhihi al-kalimah 3 marrat fi as-sabah wa fil masa'. Siapa yang menjaga ucapan atau kalimat ini, doa ini 3 kali di setiap paginya dan 3 kali di setiap sorenya, wiqayatun minasyurur, ini adalah penjagaan dari segala macam kejelekan. Fala yadurruhu syai'un hatta law ludigha bi'aqrab aw hayyah. Tidak ada kemudaratan yang akan dia dapati atau yang datang kepadanya sekalipun dia disengat kalajengking atau ular. La yadurruhu syai'un hatta law ludigha bi'aqrabin aw hayyah aw nahwa dzalik, atau yang semisal dengan itu. Maknanya adalah hadza la yamna'u an yuldagh, bukan maksudnya orang ini akan terhalang dari kejadian adanya sengatan kalajengking, adanya sengatan ular. Hadza la yamna' an yuldagh lakin la yusabu bi dharar idza ata bi hadhihi ad-da'wah al-'azimah. Perhatikan, doa ini akan menafikan dharar apapun yang akan menimpanya ketika dia selalu menjaganya di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Sekalipun dia akan disengat kalajengking dan disengat ular yang berbisa misalnya. Karena maksud dari dharar di sini adalah bukan berarti dia tidak tersengat, bukan berarti dia tidak mendapati sesuatu yang itu merupakan kejadian misalnya. Namun sengatan itu dan kejadian yang menimpanya itu tidak akan menjadi dharar baginya. La yamna' an yuldagh lakin la yusabu bi dharar. Jadi jangan seseorang menyangka bahwa benar-benar dia akan tidak akan terjadi, misalkan contohnya sengatan atau musibah, barangkali naudzubillah misalnya adanya kecelakaan misalnya. Namun makna dari sini adalah dharar tidak akan sampai pada dirinya. Sekalipun dia disengat, misalnya dia terselamatkan dari sengatan tersebut. Sekalipun dia ada terjatuh, ada kejadian kecelakaan, namun dia akan selamat. Ini maknanya. La yadurruhu syai' ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Kemudian disebutkan fil ardi wala fis sama. Disebutkan fil ardi wala fis sama. Atau la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya ai ma'a dzikri ismillah wa tamamil iltija ila Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan ada kemudian permohonan meminta dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, bukan sebatas hanya ucapan yang dia ucapkan namun perbuatannya menyimpang. Namun ucapan yang dia ucapkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan qalbunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Tamamul iltija ila Allah. La yusabul insan bidarar. Dengan begitu dia tidak akan tertimpa darar. Fil ardi wala fis sama. Dari muka bumi ataupun dari arah langit. Ai la yadur. Naam. La bidarar ya'tihi min jihatil ard wala bidarar yanzilu alaihi min jihatis sama. Menunjukkan bahwasanya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada dirinya, akan menjaganya, dan penjagaan itu dari segala arah, tidak hanya di muka bumi saja misalnya. Namun zikir yang datang dari Rasulullah SAW akan melindungi dia dari segala arah yang memungkinkan dia mendapatkan dharar darinya. Oleh karena itu dalam lafaz lain atau dalam doa lain disebutkan Rasulullah SAW berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti ila akhir doa. Memohon dijaga dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas atau dari arah bawah, semua dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari arah manapun dia akan mendapatkan penjagaan. La yadurru ma'asmihi syai'. Selama dia menyebut nama Allah dan hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya. La yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul alim adalah tawassul ila Allah bihadzainil ismain. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama ini. Artinya ketika dia berzikir, berdoa, bertawassul, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Artinya doaku ini juga akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, wa huwas samiu al-alim, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala arah di mana kejelekan, kejahatan, dharar itu memungkinkan datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan perlindungan kepadanya. Kaitannya hadis ini dengan bab insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya dengan membaca syarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali biidznillah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Alhamdulillah untuk kajian bersama Al-Ustaz Ibrahim As-Sawed hafidhahullah ta'ala, yaitu kajian langsung pembahasan kitab Adabul Mufrad telah kita dengarkan tadi ya, dan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan kini insyaallah sesaat lagi kita akan